Terletak di daerah Cilember, Cisarua, Bogor, terdapat sebuah curug yang sangat digemari oleh masyarakat untuk menghabiskan waktu luang mereka dari hiruk pikuknya metropolitan. Curug ini sering disebut dengan Curug 7 Cilember, di mana di kawasan ini terdapat 7 curug yang dapat dieksplor. Di antara ketujuh curug yang ada di kawasan Cilember ini, Curug 7 lah yang menjadi primadona dan sering didatangi oleh masyarakat. Konon katanya dulu air terjun itu bukan 7, maksudnya ada 1. Tapi setelah ditelusuri ternyata ada 7. Curug 7 Cilember ini memiliki mitos yang memang dipercaya oleh banyak orang, di mana siapapun yang berendam di air curug konon mampu mendekatkan jodoh, membuatnya awet muda bahkan menyembuhkan segala penyakit. Ada konon katanya mandi di sini untuk perempuan bisa menjadikan awet muda ataupun laki-laki. Itu mitosnya. Di area Curug 7 ini terdapat pula sosok yang memang ingin dilihat ataupun dirasakan kehadirannya. Di mana di Curug 7 ini di zaman dulunya merupakan tempat pemandian para putri, sehingga tak jarang bagi mereka yang berada di tempat ini beberapa kali melihat adanya sosok perempuan cantik berkebaya. Konon katanya, kata cerita dari sesepuh kami yang ada di sini, bahwa air terjun ini dulunya persinggahan para putri, pemandiannya putri raja ya, 7 putri. Namun tak hanya di curugnya saja, nyatanya salah satu villa yang berada di kawasan ini tidak pernah disewakan lagi. Hal tersebut dikarenakan banyaknya gangguan dari mereka yang tak kasat mata kepada siapapun yang memang menyewa villa ini. Lantas, mampukah penelusuran kami malam ini menguak seluruh mitos yang ada di Curug 7 Cilember? Fasya, Frisly, Rudi, dan juga Nanda tengah sampai di area Curug Cilember. Fasya mencoba untuk meminta izin memasuki area curug yang memang sudah tutup ketika malam hari. Selamat malam. Iya Pak, iya jadi saya dan teman-teman saya ini pengen naik ke atas Pak. Itu aksesnya lewat mana ya Pak? Lewat samping yang mana Pak? Atau ini mungkin. Lewat sini aja. Oh, oke. Oh, ke sana aja ya Pak. Ya. Oke, terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak, Pak. Makasih Pak. Makasih ya Pak. Wow. Oke. Terus juga pas kita kesini baru banget hujan ya. Iya, benar. Sebenarnya kalau berbicara tentang sosok, pastinya dengan kawasan yang seperti ini udah pasti banyak sosok-sosok yang seperti ingin diakui keberadaannya ya Kak Rudi Kananda. Betul. Karena emang dari tadi pasti udah bukan 1-2 sosok aja nih Fasya. Dan dari luar pun mereka malah jadi kayak ngelihat kita bertiga. Karena ini kan dengan 3 orang yang berbeda. Iya. Dan kita bertiga juga mampu berkomunikasi sama mereka kan. Jadi udah banyak lah yang cari perhatian gitulah. Sosok-sosok seperti putih yang terbang. Terus juga aku nggak tahu, tapi tadi aku sempat kayak ngelihat kayak kilatan cahaya aja Kak. Kilatan cahaya yang seperti semacam kunang-kunang. Jadi kecil tapi lama-lama membesar. Dan itu dari arah dalam sana. Kenapa Apa kita langsung coba ke sana? Kalau saya sih tadi waktu lewat jembatan, saya rasa kayak ada sesuatu di air, kayak ada energi unik di air itu. Oke, berarti itu mengarah ke arah curug. Ya. Kita langsung ke sana Iya, kali ya, langsung Kak? ke atas aja. Yuk. Merasakan adanya sebuah kilatan cahaya serta sebuah energi yang aneh berasal dari arah air, kami pun mencoba untuk berjalan mendekati area Curug Cilember ini. Kak Rudi, Ya, kakak dari tadi kenapa diem Diem dan aja. memantau? sebentar Kenapa Kak Rudi? ada sesuatu yang saya lihat. Sesuatu. Pelan-pelan Kak, pelan-pelan. Di sekitar sana. Saya boleh minta alat gambar, tim? Tim Tim, minta alat gambar. Alat gambar, Tolong bantu cariin kanvas ya tim. atau apapun. Merasakan adanya sesuatu di area curug,
Rudi pun mencoba meminta alat gambar kepada tim untuk memvisualisasikan apa yang ada di pandangan saat ini. Oke pemirsa, sekarang Kak Rudi sedang menggambar sesuatu yang dilihat sama Kak Rudi sepertinya. Jujur aku masih belum ngerti sih Kak Rudi melihat apa. Di depan kita ini saya emang kayak mendapatkan sesuatu yang dimana visual itu ada suatu gerbang goib. Lumayan megah di entah di balik pohon ini atau sebelah mana ya. Aku juga sama sih, penglihatanku sama Kananda dan Karudi ternyata emang sinkron kali ini karena kita bertemu dengan satu gerbang pembuka, gerbang yang sangat megah dan juga besar. Dan Karudi ini sedang menggambarkan beberapa sosok yang mungkin dari tadi menarik perhatiannya Karudi ya Kananda. Iya, betul. Karena kalau dari aku, gambarannya itu seperti ada beberapa jalur dan itu yang membedakan antara yang positif dan juga negatif, Fasya. Jadi mungkin ini juga kayak gerbang untuk menyaring untuk makhluk-makhluk yang mungkin dari luar. Kalau aku justru ngelihat gambaran ekolokasi tempat ini, karena tempat ini merupakan tempat wisata yang cukup ramai. Iya betul. Tapi Fasya, sayangnya menurutku ketika ada beberapa orang yang datang ke sini dengan tujuan malam hari, itu memang sudah jelas mempunyai tujuan lain. Jadi bukan hanya sekedar wisata aja. Karena ini kalau pagi hari, sore ini bakalan jadi tempat yang sangat sejuk dan bagus banget. Betul banget. Iya, nyambung dari pernyataan Kak Frisly ya, Kananda Kak Frisly. Jadi emang aku juga mendapatkan informasi mengenai tempat ini yang dimana bisa aku bilang banyak orang datang ke tempat ini itu seperti untuk berendam dan mandi. Dengan tujuan yang berbeda-beda ya. Aku sendiri pun masih belum tahu persis mungkin tujuan mereka baik atau gimana. Cuma ada banyak orang datang ke sini untuk melakukan hal seperti itu. Coba. Ya, mungkin agak digeser biar kelihatan. Saya lihat seperti gerbang. Gerbang itu megah sekali dan di sana ada putri. Putri itu sangat cantik. Dia kadang melayang-layang di sekitar gerbang. Kadang dia ada di suatu tempat yang lembab dan kadang dia seperti apa ya, main-main air gitu. Nah, kita nggak tahu nih. Kita sampai saat ini masih belum mengetahui itu letaknya itu ada di mana, Fasya. Jadi masih sangat abu-abu sekali. Tapi kita bisa melihat bentuknya, tapi nggak sampai Tidak sejelas itu ya. Jadi ini seperti gambaran awal untuk kita semua. Untuk bertemu dengan sosok yang mungkin bisa kita bilang menguasai tempat ini. Betul banget. Tapi tadi kan Karudi bilang Karudi ngelihat kalau perempuan ini seperti ada di air. Apa kita langsung aja menuju ke arah Curug? Mau langsung ke sana. Karena menurut aku mungkin ini ada kaitannya langsung sih. Aku yakin pasti ada sih. Tapi kalau pandangan kamu, Rudi, kamu melihat ini apakah di dekat pohon ini atau jauh? Saya belum tahu. Sekilas yang tiba-tiba aja ada sesuatu yang megah sekali di sana. Yang saya dapatkan petunjuknya di sana ada seorang laki-laki. Ini seperti sosok penjaga dan dia berpakaian seperti orang zaman dulu. Yang kamu lihat itu kayak zaman-zaman suatu kerajaan ya? Kerajaan? Iya, aku juga dapat gambaran itu. Isi, apa mungkin tempat ini ada kaitannya sama zamannya dulu di Prabu Siliwangi? Yang kamu lihat begitu nggak sih? Tapi memang di sini kita melihat gerbang goib yang sangat megah. Ya. Cuma nggak tahu Kak, aku juga dapat gambaran kalau cahaya itu ada di dalam satu bangunan. Cuma masih abu-abu nggak banget tahu ya. Bangunannya tuh bangunan apa, tempatnya seperti apa nggak dapat di penglihatanku. Ya, seperti tentara, Kerajaan. prajurit, iya kerajaan seperti itu. Kalau perempuan ini Kakak sering ngelihat ada tempat perpindahannya Kah? Atau memang dia adalah penghuni di pohon ini?
persisnya saya belum tahu. Tapi yang jelas dia itu kayak semacam layang-layang bermain-main. Tapi Masih abu-abu juga. Masih belum bisa mendapatkan titik utamanya itu ada di mana ya. Tapi ya, alangkah baiknya kita langsung coba sambil jalan aja. Lanjut lagi ya. Mudah-mudahan apa yang dilukis sama Gudi ini bisa ketangkap. Iya, dan Pada kita saat bisa kita berjalan. mendapatkan jawabannya ya. Merasa semakin penasaran dengan apa yang digambarkan oleh Rudy, di mana memang terdapat sebuah gerbang yang cukup megah serta adanya beberapa sosok yang ada di gerbang tersebut. Kami pun segera mendekati area curug demi mengungkap apa yang sebenarnya ada di Curug Cilember. Aku mungkin ada sedikit informasi tambahan untuk kalian yang dimana tempat ini juga itu ada tempat campingnya di curug ini. Dan itu dibuka untuk umum. Oh, Jadi mungkin masih banyak orang yang datang ke tempat ini tuh untuk camping pada malam hari. Ya. Oh pas banget ada yang lagi camping ya. Oh, iya. Coba mungkin kita samperin kali ya, kita ajak ngobrol sedikit. Permisi, Permisi, Mas. assalamualaikum. Selamat malam. Permisi mas semuanya. Boleh nanya-nanya sedikit nggak? Boleh, silakan. Terus untuk masnya sendiri tuh tahu nggak sih sebenarnya tempat ini tuh punya banyak banget mitos? Iya. Pernah dengar sih mitos-mitosnya, katanya kalau berenang di air terjun katanya cepet dapat jodoh, terus awet muda, bukan penyakit. Oh, berarti emang udah tahu juga ya mengenai mitos yang ada di tempat ini. Terus mas-mas semua ini camping di sini emang nggak takut atau gimana gitu malam-malam? Ya kalau kita sih hanya refreshing aja. Oh emang untuk refreshing aja Refreshing berarti aja. ya? Kebetulan aksesnya juga mudah, Iya. nggak jauh dari arteri. Oke deh. Oke kalau Kalau gitu. gitu, terima kasih Mas, banyak makasih ya. ya. makasih ya mas ya, Makasih. makasih. Ya makasih ya semuanya mas. Ya udah berarti kita Kita bisa lanjut ya. lanjut ya. Kami pun bergegas untuk lebih mendekati area air dari Curug Cilember ini. Hati-hati licin ya teman-teman. Aduh. Nah kayak gini Pak ya, ini pohon-pohon ini kan emang sangat-sangat tinggi sekali ya. Dan Iya, emang betul. makhluk-makhluk ini emang banyak sekali Pak ya. Walaupun emang tidak ada kepentingannya sama tempat ini lah ya. Heeh. Jujur, Heeh. saat ini banyak bahkan beberapa makhluk seolah-olah mereka mengikuti aktivitas manusia. Oh. Jadi kayak seolah-olah lagi ada yang camping juga. Tuh, Di sekitaran sini juga Iya. berarti ya. memberikan pergerakan, menimbulkan suara, atau bahkan sampai menunjukkan secara bentuk. Dengar? Pasha Ada dengar sesuatu nggak? ya? Aku nggak Dari dengar. atas sana, Ya. dari arah hutan. Jadi kayak kita ngomong, tapi ada yang saut-sautan gitu. Iya betul betul. Jadi kayak ada yang ngejawab. Tapi ini kita masih tanda tanya apakah itu hewan, apakah itu sosok makhluk gaib. Karena emang balik lagi namanya alam itu dibilang sosoknya makhluk gaibnya banyak ya banyak sekali visi ya. Ya, Nah sekilas emang ada sosok hewan kayak hewan macan ya. aku juga ngeliat itu. Betul, ya. Aku ngeliat itu tadi ukurannya sana. besar. Jadi emang Ukurannya besar. Coba deh, kita Iya. mungkin bisa lebih ngedeket kali ya ke yang batu Iya. tadi, Kak. Coba. Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Nah. Nih, di atas ini nih iya. kayak aku ada juga ngeliat hewan itu. tubuhnya besar sekali visi ya. Macan, tapi ukurannya bukan macan yang normal. Bukan kayak yang biasa kita temui. Maksudnya makhluk hidup yang biasa kita temui, tapi ini beda sekali. Dan dia melintas, suka melintas menuju ke sana. Menuju ke sana. Menuju ke sana. Ya. Dengar nggak sih kayak suara hewan tapi pindah-pindah? Awas. Ya, Awas. pelan-pelan. Apa kan Anda? Itu ada apa? Kan ada. Kan Anda? Pasha ngerasa di belakang kamu ada yang ngedeket nggak? Menuju ke sana. Menuju ke sana. Ya. Dengar nggak sih kayak suara hewan tapi pindah-pindah? Awas. Ya, Awas. pelan-pelan. Apa kan Anda? Itu ada apa?
Kananda. Kananda. Awas hati-hati licin, awas. Pelan-pelan Kak. Pelan-pelan Kak, kakak mau ajak ngobrol. Pelan-pelan. Aduh, Kenapa Kak Frisly? Ya. Di samping kita ini, Mas ya. Ada sosok hewan yang tadi kita temui. Dan dia sempat melintas dan dia balik lagi. Kayak ingin ngajak komunikasi dengan kita ini. Dia bilang, kalian ada apa datang ke sini? Bentuknya macan. Warnanya putih. Macan putih. Ya. tapi memiliki batu, semacam batu atau Iya. aku nggak tahu ya pusaka atau batu tapi di kening Di gitu. keningnya. Terang banget Betul. warnanya. Saya sempat tanya sama dia, kamu itu siapa? Ya. Jadi emang zaman dulu itu pas ya, di zamannya kerajaan Prabu Siliwangi itu dia adalah tunggangannya. Jadi Prabu Siliwangi itu mempunyai hewan tunggangan yang berbentuk seperti ini pas ya. Banyak sekali. Iya, dan sosok ini adalah salah satu tunggangan dari beliau. Ya. Dia bilang, silakan kalau kalian ingin menguak sesuatu yang ada di tempat ini, silakan. Tapi dia ngasih pesan ke kita, jangan sampai disalahgunakan, yang dimana ada sesuatu yang diminta manusia yang sifatnya itu ke segi hal negatif. Dia bilang, oke, di mana sih? Dia menuju ke sana. Tadi dia sempat jalan ke sana kan? Sempat Iya, jalan iya. ke sana. Emang Tadi dia melintas di atas betul, sana. betul. Dan dia balik lagi, ternyata dia hanya ingin kasih pesan kita seperti itu pas ya. Yang dimana emang dia bilang, saya menjaga juga tempat ini. Oh, salah satu sosok yang menjaga tempat ini berarti ya. Ya, salah. Oke, apa kita lanjut? Lanjut. Ya. Ya, boleh. Yuk, Pelan-pelan. Kak Rudi, Kak Frisly, Kananda. Mendapatkan sedikit informasi mengenai area Curug Cilember yang terkadang dijadikan tempat untuk meminta sesuatu hal yang negatif, kami pun mendatangi area yang dianggap menjadi pusat dari tempat mereka meminta sesuatu tersebut. Aku ngeliat tadi ada sesuatu yang lewat dan gak tahu kenapa menurutku itu ada hubungannya sama gambarnya yang tadi aku bilang kayak kunang-kunang terang Ya. tapi terbang ke atas sana. Ke atas sana, Ke sebelah kanan atau ke sebelah mana sih? atas sini nih. Loh, ini berarti ini ya. Ini curugnya ya? Bukan. Ini udah bener-bener Iya, berterbangan. sampai ke sini loh. Tapi apa? Kayaknya sebelah sana yang tujuan kita itu. Tujuan kita sebelah kiri. Iya. Kayaknya lagi-lagi aku minta kita untuk bagi tim. Aku minta Fasya untuk ikut sama aku. Oke. Karena aku merasa kali ini energinya itu cukup pekat. Dan aku masih penasaran. Apa hubungannya sama yang tadi Kak Rudi gambar? Tapi kalau saya pribadi, saya merasa ada sesuatu di sana, Iya. sebelah sana. Air. Sama aku Air. juga. Iya. Sama aku juga. Berarti aku sama Fasya akan ke tempat yang lain ya. Oke, siap. Tapi aman gak kira-kira Kak Frisly? Menurutku emang kita perlu explore ke sana Fasya. Oke. Yuk, Kakak sama Kak Rudi berarti Kita ke coba sana. Curug ya. Oke. Aku akan cari bangunan. Siap. Iya. Betul. Ya udah, kalau gitu sebelum pisah aku mau minta tim, minta HT dong untuk komunikasi antara aku sama Kananda. Oke. Oke. Ini Kananda. Kalau memang ada apa-apa, langsung hubungin pakai HT Siap. aja berarti ya. Aku akan coba cari tahu yang tadi juga ya, apa hubungannya sama gambar Kak Rudi. Oke, siap. Oke. Ya udah. Ayo Fasya. Merasakan adanya aura lain selain di area curug tempat ini, Frisly mengajak kami untuk berpisah demi menguak apa adanya fenomena lain di tempat ini.
di jembatan ini sebetulnya ada sosok nih yang suka, bisa kita bilang sosok yang suka mengganggu juga. Saya melihat wanita dengan pakaian putih. Dia emang suka mengganggu pengunjung yang ada di sini, yang dimana posisinya dia itu ada di samping sini dengan memantau, bahkan bisa kita bilang kayak mencolek pengunjung, seakan-akan itu ada yang mencolek tapi tiba-tiba tidak ada di belakang dia. Apa kamu juga melihat hal itu? Jahil, si jahil. Sekelebat ya. Di bawah-bawah sini dia kayak lalu lalang. Cepat sekali. Iya, iya. Kita coba sambil ke sana. Nah, tadi pada saat kamu melukis ataupun apa, kamu mendapatkan apa ya? Kayak pandangan di mana sih tempat itu? Saya belum tahu pasti, tapi feeling saya kayaknya dekat sini. Tunggu. Itu ada tulisan. Tulisan apa itu? Oh. Jadi emang betul soal mitos yang dimana tadi di bawah sempat saya bilang bahwa di sini itu ada sesuatu yang membuat pengunjung datang ke sini untuk melakukan hal yang dimana dibilang kayak buat enteng jodoh. Memang di sini ada mitos, katanya mandi di sini itu bisa bikin enteng jodoh, auranya terpancar, lebih berkarisma, kemudian juga bisa awet muda katanya. Terutama di malam-malam Suro, Kliwon, mereka di sini sengaja mandi. Konon katanya mandi di sini untuk perempuan bisa menjadikan awet muda ataupun laki-laki. Nah. Kamu lihat nggak sih? Di tempat ini, tadi aku ngelihat kayak ada satu makhluk membungkuk. Coba lihat belakang situ. Oh, ini bekas bangunan yang hancur. Kayak ada makhluk yang membungkuk dan jalannya itu kayak mengendap-endap gitu, Fasya. Dan itu jelas banget kelihatan pas tadi kita dari bawah. Dan gak tahu kenapa, tapi ternyata kali ini kita ketemu sama energi yang cukup negatif. Beda banget sama selama tadi kita perjalanan menuju ke sini. Area ini seperti mempunyai lingkaran area yang dipenuhi sama makhluk-makhluk negatif, kayak salah satunya itu ada sosok saat ini yang melayang, terbang di atas ini kayak melayang, tangannya tuh seperti ini. Aku males banget nih. Tapi bukan sosok terbungkus. Justru laki-laki yang seperti memakai, gak tahu ya, tapi jadi kayak laki-laki memakai daster, baju lurus gitu. Seperti memakai gamis, tapi berwarna hitam. Aduh, sumpah itu serem banget sih. Tapi sosok yang bungkuk itu kan tadi Kak Frisly lihat kalau dia seperti mengendap-ngendap. Iya. Itu ke arah mana? Tadi kan dia mengendap-ngendap dari posisi kita jalan, itu di sini. Terus tiba-tiba aku cuma ketemu sama sosok ini. Sosok yang aku cari itu nggak ada. Sedangkan aku yakin sosok itu jauh lebih dominan. Dan sosoknya itu kayak, ini ada jalur, bisa nggak kita masuk ke sini? Masuk ke rumah. Bisa nggak, Tim? Coba. Tapi hati-hati ya. Tolong senter, Pasya. Assalamualaikum. Hah? Ada yang ngintip? Sumpah. Kenapa? Di dalam sini, di dalam ada sofa. Dan ada yang duduk di sofa. Aduh. Ayo Pasya.
Aduh, aku udah males nih yang kayak gini-gini nih. Hai Fasya, ada yang pakai baju kebaya tua. Oh, Permisi, assalamualaikum. assalamualaikum. Halo, Gimana Kak Frisly? sebentar. Iya, jangan pegang tangan aku. Assalamualaikum. Saat ini ada satu sosok perempuan, Hah? tapi lagi-lagi bukan sosok yang tadi aku bilang aku temuin dan aku cari. Tapi sosok ini lumayan meniru perilaku manusia, meniru kita. Jadi seperti manusia dengan keadaan semuanya lengkap, cuma bagian sini, pipi kanan sampai ke sini, itu seperti ada jahitan. Kayak saya mendapatkan hawa yang tiba-tiba kayak membawa ke saya untuk sini. Iya. Saya juga. Kayak ada sesuatu. Ini ada makhluk di sekitar sini yang mendorong. Yang suka mendorong orang. Saya akan mencoba untuk membuka dulu. Jadi, saya minta Netflixan. Allah, aku masukin mau. Entah apa yang terjadi dikala Nanda mencoba untuk membuka suatu sosok yang memang jahil di area Curug Cilember ini. Tiba-tiba saja Rudi terjatuh ke area curug seperti sedang ada yang mencoba menjahilinya dengan cara mendorong. Kamu kenapa? Tadi Ada yang mendorong saya. pada saat saya ngebuka sesuatu, emang ada sosok hitam tinggi. Bahkan angin pun juga sangat kencang sekali di belakang. Dan sekelebatan saya melihat sosok kecil tapi dengan muka yang sangat tua. Tubuhnya sangat kecil sekali. Kenapa kamu tadi? Tadi ada yang dorong saya, kemudian kaki saya itu ditarik. Makanya tadi posisi saya kayak susah berdiri. Itu ada sesuatu yang tarik di bawah. Tunggu. Auzubillah. Kamu situ dulu. Kamu ke situ. Dan Ananda mencoba untuk lebih mendekati air demi mencari tahu sosok apa yang sebenarnya membuat Rudi sampai terjatuh di dalam area curug. Ya, betul. Jadi ada sosok laki-laki tua, cuma dengan tubuh yang sangat kecil. Dia bilang, "Maafkan saya, sudah melukai teman kamu. Karena kami menganggap bahwa kalian akan melakukan hal-hal negatif di sini." Jadi ada sosok laki-laki tua, cuma dengan tubuh yang sangat kecil. Dia bilang, "Maafkan saya, sudah melukai teman kamu.
Karena kami menganggap bahwa kalian akan melakukan hal-hal negatif di sini. Dia itu sangat tidak suka. Bahkan pada saat ada pengunjung datang ke sini, sempat ada kejadian yang dimana di pengunjung ini tiba-tiba diperlakukan sama seperti kamu. Gangguannya sempat yaitu ada pengunjung yang melihat di situ anak kecil itu kayak mendorong gitu, kayak mendorong spontan. Dia nggak ngomong apa-apa, matanya full putih. Tapi Kata Marsha juga dia nggak bisa diajak komunikasi. yang dari Kak Frisly tangkap sosok ini tuh sosok negatif atau positif? Mungkin aku coba untuk pegang tangan dia dulu kali ya. Maksudnya aku mau tahu mungkin ada energi yang bisa dikasih tahu sama dia tentang tempat ini. Boleh Kak Frisly. Dan sekarang pemirsa, Kak Frisly sedang mencoba seperti mengajak komunikasi sosok wanita tersebut. Aktivitas kamar, aktivitas di sini. Air. Maksudnya? Makhluk yang ada di tempat ini, rata-rata mereka itu memang senang untuk membunyikan sesuatu, bahkan meniru seperti seolah-olah villa ini terisi oleh manusia. Dan kita cuma ketemu sama salah satunya, Fasya. Biasanya makhluk-makhluk dari luar, mereka bahkan seolah-olah seperti terbang dan mengisi setiap ruangan di tempat ini. Aku juga dapat gambaran kalau misalnya ada mungkin orang yang nginep di tempat ini, misalnya kayak kamu lagi kumpul, coba kamu duduk di sini, Fasya. Kamu lagi beraktivitas sama teman-teman kamu, bisa tiba-tiba ada sosok yang kayak naruh tangan di sini, atau ada sosok yang ketawa dari atas. Ini, nah, dengar nggak ada suara langkah? Ada suara langkah kayu. Assalamualaikum. Tapi Kak Frisly, yang bikin aku bingung ya, itu mereka melakukan itu tuh kenapa? Aku juga belum dapat jawabannya karena belum ada satu sosok yang bisa kita ajak komunikasi. Coba kita lihat lagi ruangan lain. Ini kamar ya kayaknya. Bisa dibuka nggak? Oh. Wow. Ada yang duduk di ranjang. Aduh. Mau buka lagi deh. Tangannya kayak tangan luka bakar. Kayak kulitnya itu tidak sempurna. Ayo Fasya. Assalamualaikum. Nah, ini Fasya salah satunya yang tadi aku bilang. Gangguan yang mereka timbulkan ketika ada yang sedang nginep di sini, istirahat di sini, entah kenapa banyak dari mereka yang sering merasa adanya ketukan dari kaca depan atau ketukan dari dalam lemari. Jadi tuh kayak suara kayu yang Tapi itu tuh berulang-ulang. Cuma sosok-sosok yang di sini tuh rata-rata dominan karena mereka nggak suka sama apa yang manusia lakukan. Maksudnya? Emang mungkin Kak Frisly boleh flashback? Kok pintunya ketutup? Itu ada suara loh. Sumpah semuanya denger kan? Susah. Nggak ada orang. Terus tadi pintunya beneran Sumpah nggak ada ditutup. orang. Aduh. Nggak apa-apa Fasya, ayo. Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum. Ya mungkin itu tadi Kak Frisly. Bisa nggak sih Kak Frisly mungkin nge-flashback
aktivitas manusia apa emang yang mereka nggak suka sampai mereka tuh mengganggu sampai segitunya. Kita naik ke atas yuk. Tapi saya mendapatkan suatu vision tentang adanya pintu di belakang kita ini. Tapi kamu nggak apa-apa? Semakin saya merasa kedinginan, saya malah melihat sesuatu di sana. Kamu boleh? Kita langsung sana aja. Ya, ayo. Rudi mengajak kami melanjutkan penelusuran demi membuka apa yang sebenarnya ada di antara Curug Cilember ini, demi terjawabnya gambar yang telah dirasakannya. Ya, Coba fokus di sana. Itu ada sesuatu di balik air terjun itu. ini sama yang kamu lukis di bawah tadi yang aku lihat. Jadi di belakang ini ada suatu gerbang goib sama persis yang kamu lukis di bawah. Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan sesuatu yang ada di balik dari Curug Cilember untuk mendapatkan jawaban mengenai sosok yang memang menjadi dalang dari mitos yang beredar di masyarakat. Ya, betul. Di belakang kita ada suatu gerbang goib sama dengan yang kamu tuangkan dengan kanvas pada saat di awal-awal kita naik ke sini. Nah, di belakang kita ini suka dijadikan umkum atau mandi untuk hal yang lebih ke hal yang positif, yang dimana hal positif itu kayak untuk jodoh atau untuk pembersihan dan lain-lain, lebih ke segi hal yang positif. Saya lihat ada seperti putri persis tadi yang saya visualkan di depan. Ya, Dia bukan satu ternyata, ada lagi. Di sana. Jadi ini area main mereka. Jadi putri itu dia memakai kemben, kemudian kain seperti kain batik, kain jari, dan kemudian ada selendang dengan berbagai warna. 1, 2, 3, 4. Sebentar, ada lagi, Den. ya, Di sana. Ada lagi, 6. Assalamualaikum. 7. Mereka bertujuh. Mereka suka main di sini, di sekitar sini. Kemudian mereka mandi-mandi di sana. Mereka mereka terbang melayang sambil memegang selendang seperti ini. Mereka tersenyum manis. Kadang mereka berenang-renang di air. Dan di sekitar mereka ini ada laki-laki. Sebentar, siapa yang mereka ini? Ada laki-laki berpakaian. dengan pakaian Saya gambar di depan. ya, dengan pakai pakaian kayak penjaga. Mereka penjaga, betul kata kamu. Ya, Mereka penjaga. Kebetulan ya kalau kata orang Sunda kawenehan, itu suka melihat ada 2 penjaga ya, ada penjaga kerajaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Fasya. Dalam kamar ini.
Ayo. Nggak apa-apa. Karena sebenarnya kayaknya dia malah menangkap energi dari orang-orang yang nggak bisa ngelihat dia kayak kamu. Maksudnya? Ini jujur aktivitasnya tuh pekat banget. Nih, coba sini. Apa? Kadang sosok nenek-neneknya juga suka muncul kalau misalnya kita lagi ngaca. Jadi kayak ada bayangan muka yang persis ada di belakang kita. Gila, itu serem banget sih. Dan jujur, sekarang dia lagi turun pelan-pelan dari atas. Kemana? Nek, mau komunikasi? Dia duduk terus kayak naruh tangannya gitu di atas kakinya. Di sebelah sini. Sosok neneknya wajahnya tuh enggak yang menyeramkan. Hah? Bahkan sosok ini malah bisa meniru wajah perempuan yang cantik. Dan juga ada titik-titik seperti yang di Pilak Meranti, itu ada sesosok nenek-nenek. Dia kebaya, dia karena sewaktu-waktu suka duduk di di tangga. Tapi sosok ini usil banget Fasya dan sangat negatif karena dia ngerasa teritorialnya itu kalah dengan teritorial makhluk dari luar. Sumpah, tapi dari awal ya, dari semua penjelasan Kak Frisly yang aku masih belum ngerti itu, kenapa mereka sampai senegatif itu gitu. Dimana yang aku tahu dari awal perjalanan kita menuju Curug itu kan energi positif yang kita dapat. Terus kenapa tiba-tiba bisa ada banyak sosok negatif di satu bangunan gitu di area ini? Dia cuma bilang kalau ini bentuk amarah dari perbuatan kalian. Kayaknya yang masuk ke sini nggak semuanya ada sesuatu yang digeser ya? Iya. Iya. Kayaknya kalau ada yang masuk ke sini, mereka nginep, nggak semuanya tuh positif, Asya. Ada yang sengaja datang ke sini untuk melakukan hal-hal negatif yang ngebuat sosok ini marah dan mungkin bisa sampai nunjukin secara fisik. Dan nenek ini sering banget muncul tuh di area tangga, terus area tadi belakang, menuju ke kamar mandi, dan juga dia paling suka ada di kamar. Di kamar ini. Memantau setiap kita yang lagi istirahat. Kadang duduknya di situ. Oke, tapi Kak Frisly, mungkin lebih dalam lagi soal sosok ini atau sosok-sosok di tempat ini. Tapi sosok ini sendiri tuh asalnya emang dari mana Kak Frisly? Terus kenapa bisa akhirnya dia menetap di bangunan ini? Tim, aku boleh minta kita night vision? Tim, tolong matikan lampunya. Assalamualaikum, Nek. Makhluk yang di luar. Berarti nenek sudah ada di sini dari sebelum tempat ini ada. Pusaka itu diambil, itu akan terjadi bencana seperti longsor. Iya, iya. Assalamualaikum, Nek. Makhluk yang di luar. Berarti nenek sudah ada di sini dari sebelum tempat ini ada.
ada makhluk besar, hitam, dan matanya suka ngintip di jendela. Itu teritorial bagian dari sini. Terus apa yang ngebuat nenek mengganggu di villa ini? Apa cuma di villa ini aja? Fasya ngerasa di belakang kamu ada yang ngedeket nggak? Kenapa Kak Frisly? Jadi pas tadi nenek itu kayak ngejentikin jarinya, kayak ada makhluk tapi full putih, rambutnya putih, wajahnya putih, semuanya putih. Aku juga nggak pernah ketemu makhluk ini, tapi kayaknya ini emang untuk dari luar, karena sebelum terbentuknya tempat ini tuh emang area yang sering menjadi tempat pembuangan untuk ngebuang kayak hal-hal yang negatif. Misalnya kayak aura yang kurang enak, sesuatu yang kurang baik itu dilemparnya tuh ke area belakang sini. Dan salah satu makhluknya tuh yang ini. Dan dia tuh muncul kalau misalnya tidak ada penerangan. Jadi kayaknya memang tempat ini tuh jauh lebih aktif kalau misalnya orang-orang yang nginep di sini udah pada tidur. Jam-jam udah lewat dini hari kayak sekarang. Dan yang paling kuat emang si nenek. Untuk di bangunan ini sendiri? Iya. Tim, aku minta nyalain lagi. Apa jawabannya Kak Frisly tadi setelah ada komunikasi? Si nenek cuma bilang kalau bukan cuma tempat ini aja. Kadang dia suka menyerupai sosok perempuan cantik yang sering dicari sama orang-orang yang datang ke tempat ini. Dan kadang dia menunjukkan dirinya tuh seolah-olah kayak sedang berdiri dan mengamati. Oh, jadi para penjaga ini memang mereka menjaga sang putri, para putri-putri itu, apalagi ketika mereka mandi, dan mereka beraktivitas di sekitar sini. Tapi emang betul yang kamu bilang. Emang ada 7 wanita, tapi hanya 2 wanita yang suka menampaki pada saat itu pengunjung datang ke sini. Oh, masih mau. Iya, memang nggak semuanya suka menunjukkan diri, Iya. menampakkan diri. Jadi ada beberapa yang memang suka menampakkan diri. Tapi apa ya maksudnya? Assalamualaikum. Dia bilang, kamu kenapa basah gitu? Saya bilang, ada yang jahatin saya, ada yang dorong saya tadi di sana. Dia bilang, makanya hati-hati. Raja, ada pemimpin mereka, mereka bilang. Jadi di sana itu adalah tempat pusat dari kerajaan, dan ini adalah area main mereka, area mereka beraktivitas, dan mereka juga menjaga wilayah ini. Siapa raja? Kalau mereka bilang, kalau misalnya mau, ayo kita ke sana. Tunggu, Saya nggak berani dia. tunggu. Saya akan mencoba masuk ke sana. Hah? Jangan. Kamu Bahaya. tunggu sini. Tapi bukan jasad saya. Tapi sukma saya akan coba untuk menembus tempat ini seperti apa. Pikir panjang, nanti kamu nggak bisa pulang. Tenang, insya Allah saya bisa pulang. Eh, Kamu tunggu sini.
Dan Ananda mencoba untuk menembus benteng dari kerajaan gaib yang ada di Curug Cilember ini. Nanda mencoba untuk membuka kerajaan apa itu sebenarnya dan siapa para putri yang memang ingin ditemui oleh para pengunjung yang ingin merasakan khasiat dari berendam di curug ini. Mereka seperti orang yang tanpa ekspresi. Dia sudah kembali. Tadi saya lihat mereka membukakan pintu ke kamu, dan itu kaget banget. Mereka mengizinkan kamu masuk, betul-betul mengizinkan ya. Dan itu apa yang kamu lihat tadi di dalam? Jadi emang di balik ini, di balik belakang ini, itu emang saya melihat pintu yang sangat besar sekali, dan dalamnya itu sangat megah banget. Megah, dan ada bangunan yang bisa dibilang itu sangat mewah. Nah, di sini kenapa banyak sekali yang mendatangi tempat ini di waktu-waktu tertentu, yang dimana itu ada yang melakukan mandi, kumkum di belakang kita ini. Dia mengetahui tokoh-tokoh spiritual, ahli spiritual, membawa tamunya datang ke sini, akhirnya dia mengetahui di balik ini ada sesuatu. Ada momen di mana pintu ini bisa dilihat sama ahli spiritual. Dan di dalam situ emang ada salah satu pusaka yang tidak boleh diambil siapapun. Dan jangan sampai ada yang memaksa itu untuk mengambil hal itu. Kenapa? Karena itu menjadikan pasak bumi di tempat ini. Pas deket curugnya di situ ada kayak semacam gua gitu, dan memang infonya ada pusaka dan tidak boleh untuk diambil. Oh, yang saya tangkap mungkin kalau misalnya pusaka itu diambil, itu akan terjadi bencana seperti longsor. Iya, iya. Sayang sekali saya dalam keadaan seperti ini, saya nggak bisa ikut. Iya. Dan tadi juga saya merasa penjaga-penjaga ini ya baik mengizinkan itu ke kamu. Tapi mereka itu tanpa ekspresi gitu. Iya. Aneh ya. Dan pada saat di dalam pun dia meminta maaf sama kita. Kenapa minta maaf sama kita? Dia menganggap kita itu akan melakukan hal yang negatif di sini. Makanya kamu tadi sempat mengalami kejadian yang tidak enak lah di tempat ini. Untuk menarik perhatian, biar ada yang datang dan mendekat ke sini. Tapi kalau tujuannya negatif, itu bisa benar-benar diganggu sampai ketempelan. Oke, sebentar sampai di situ Kak Frisly. Dia bilang suka menjadi wanita cantik yang suka dicari. Iya. Emang banyak orang yang datang ke sini untuk mencari sosok wanita cantik? Banyak Fasya, karena banyak yang mempercayai dan mungkin memang sedang dikomunikasikan sama Kananda dan juga Karudi di Curug, karena ini ada hubungannya sama dayang-dayang, putri, perempuan-perempuan cantik yang membawa seperti selendang yang mereka biasanya muncul di bagian air terjun. Oh, dan sosok ini suka menyerupai sosok-sosok tersebut. Itu neneknya sekarang turun juga. Oke, tapi untuk asalnya sendiri gimana Kak Frisly? Asalnya benar-benar asli dari sini, dari sebelum tempat ini ada, dan dia memang awalnya itu seperti ditugaskan untuk seperti memantau, karena dia berasal dari bagian belakang dan dia itu nggak ada hubungannya sebenarnya sama bagian di depan, makanya dia suka meniru. Oke, aku ngerti. Tapi ditugaskan, mungkin kita sambil jalan ya Kak Frisly.
Ditugaskan. Ini kita ke sini. Ini juga ruangan yang sama sih sebenarnya. Ya. Lanjut pertanyaan aku yang tadi, Kak Frisly. Ada pernyataan kalau dia ditugaskan. Kenapa? Suka ada yang, coba deh Fasya, masuk ke dalam sini. Kenapa? Suka ada yang berdiri kayak gini. Dan itu tuh kadang sampai masuk ke mimpi orang yang tidur di sini. Kalau misalnya dia ngelakuin hal yang negatif. Dan itu Ditugaskan. semuanya anak buahnya si nenek. Iya, nenek itu sendiri kan Kak Frisly bilang kalau ditugaskan. Itu oleh siapa? Kayaknya mungkin sama orang-orang dulu yang memang orang-orang sakti, Fasya. Karena nenek ini menurut aku emang bukan makhluk yang bisa kita remehkan. Makhluk yang cukup kuat, yang menurutku dia bisa mengganggu bukan cuma satu villa ini aja, tapi tadi mencakup villa-villa samping juga. Cuma paling kuat dan paling disukai sama sosok itu tuh area sini. Kenapa emangnya? Ada alasan tertentu nggak oleh sosok itu? Villa yang saat ini kita ada, itu villa yang paling sering dilakukan untuk hal-hal negatif. Sosok nenek yang ada di rumah ini ternyata merupakan sosok yang memang ditugaskan untuk menjaga area tempat ini. Namun sosok ini paling tidak menyukai mereka yang melakukan hal-hal negatif di area rumah ini, di mana sosok ini pun mampu menempel ke dia yang tidak disukainya. Tuh kan, ada suara lagi. Nenek ini menurut aku emang bukan makhluk yang bisa kita remehkan. Makhluk yang cukup kuat, yang menurutku dia bisa mengganggu bukan cuma satu villa ini aja, tapi tadi mencakup villa-villa samping juga. Cuma paling kuat dan paling disukai sama sosok itu tuh area sini. Kenapa emangnya? Ada alasan tertentu nggak oleh sosok itu? Villa yang saat ini kita ada, itu villa yang paling sering dilakukan untuk hal-hal negatif. Jadi banyak yang sengaja ngelakuin hal-hal yang tidak mereka sukai. Dan di villa ini lebih sering dibanding villa lainnya. Fasya, tadi kan aku bilang kalau banyak banget makhluk di sini yang tertarik dan jauh lebih sering aktif kalau misalnya tanpa lampu. Jadi menurut aku tempat ini cocok untuk jadi tempat yang mungkin bisa orang-orang kayak kamu untuk ngerasain aktivitas dari mereka. Secara langsung gitu? Iya. Jadi nanti mungkin aku bisa minta tolong tim untuk tinggalin aja alat-alat dan kita berdua bakalan explore tempat ini tanpa adanya penerangan. Aku nggak mau sih kayaknya Kak Frisly. Maksudnya dengan banyaknya Gak apa-apa, kita nggak usah yang Kak sampai Frisly. naik ke atas sih. Tapi kita coba explore di bawah karena menurutku masih banyak makhluk lain yang gak berani muncul karena kita ada penerangan. Aduh, sumpah aku masih nggak yakin sih. Gini aja deh, selama nanti kita berdua di sini, kita akan dipantau sama Kananda dan juga Kak Rudi. Gimana? Tapi kalau ada apa-apa, aku benar-benar mau mereka langsung ke sini ya, dan semuanya langsung ke sini ya. Frisly mengajak Fasya untuk merasakan keberadaan sosok-sosok di rumah ini berdua saja tanpa penerangan. Coba Fasya hubungin Kak Rudi sama Kananda. Kak Rudi, Kananda. Iya, Rudi di sini. Kak Rudi, ini aku sama Fasya minta tim untuk ninggalin kita di dalam rumah. Tapi aku minta tolong kalian berdua buat pantau kita ya, karena ternyata di sini energinya lumayan pekat dan negatif. Baik, kami akan pantau kalian dari monitor. Kalian hati-hati di sana. Karena kami di sini juga dapat lumayan ekstrim serangannya, gangguannya. Semoga kalian di sana baik-baik aja.
Oke Kak, kalian juga tetap baik-baik ya, soalnya di sini banyak banget makhluk yang suka meniru gitu. Hati-hati ya. Iya, Frisley, Fasya, hati-hati juga kalian. Ya udah yuk, tim aku minta tolong untuk di set kameranya biar kita di sini tanpa penangkapan. Fasya dan Frisley bersiap untuk merasakan aura sosok di dalam rumah ini. Sedangkan Rudy dan Nanda menuju control room untuk memantau keberadaan Fasya dan Frisley. Fasya. Sumpah ini hening banget ya. Hati-hati. Jangan sampai mati, jangan sampai mati. Mereka tuh ada di sekitar kita, Fasya. Dari bawah sini juga. Apa? Gak tahu tadi cuma ada tangan aja sih keluar. Tapi ini kita dipantau kan ya sama Karudi sama yang lain. Apa sih? Astagfirullah, maaf. Ini Fasya ini dia sangat ketakutan sampai-sampai suara HT aja dia gampang kaget. Ada orang ya? Ada siapa itu di atas? Suara apaan itu? Di atas. Ah, Ayo, enggak. ya kita nggak dekat ke sini Enggak. dong. Ya nggak bisa. Sini, udah di sini. Assalamualaikum. Jangan mati. Mau dimainin lilinnya, ayo sini. Ya udah, iya, pelan-pelan jalan. Assalamualaikum. Jangan kenceng-kenceng gerakin lilinnya. Permisi, assalamualaikum. Ini ada Itu kaca. sumpah ada suara jalan gak sih Gak di atas? ada. Sini di kaca. Jangan digituin. Kita kenalan dulu sama yang ada di sini. Halo. Permisi, assalamualaikum. Apa? Ada suara ya? Gak apa-apa, biarin mereka komunikasi secara Sumpah ini dulu. suges banget loh dari atas ini Gak nih, apa-apa, sumpah. ayo. Tuh kan, ada suara lagi. Tuh kan, ada suara lagi. Tuh kan, ada suara lagi. Dia melihat sesuatu di atas. Iya. Di atas itu sosok wanita itu ya. Tuh. Sumpah ada suara jalan dari atas. Gak ada. Pelan-pelan. Itu suara apaan? Pelan-pelan. Ayo. Assalamualaikum. Itu di tiang, ini apa sih? Pilar ya? Mana? Ini depan kita tuh apa Iya, ya? Ada muka nempel itu. di mana sih? Itu. Aduh, enggak deh. Gak kelihatan. Fasya coba sini. Gak apa-apa. Tuh. Sumpah ada suara. Ini nggak sih dari atas? Suara apaan sih itu? Ini susah banget loh kakak. Sini. Kita juga coba kita ngobrol. Ini itu loh, itu rambut kan? Mana Rambut putih itu di seberang kita. Hilang lagi. Gimana ya? Kita harus ngedekat ke arah sana. Enggak, masalahnya tuh dari kanan tuh dari tangga entah kenapa ya. Itu kesuges banget gitu loh. Iya nggak apa-apa, ayo pelan-pelan. Mereka terlalu fokus Iya. di atas, di arah atas. Sebenarnya di belakang pun ada ya. Ya, di belakang si Fasya ini ada sosok itu sih. Di sini sih. Tuh kan. Wah. Kalau Jangan Rudi- mati. Kak Rudi, Kak ini rame banget tapi kok mereka mukanya kayak jadi pada sama semua gitu ya? Frisley, coba Ya. naik ke atas. Hah? Nggak mau, aku nggak mau. Coba kalian naik ke arah tangga. Nggak mau ah. Tuh kan ada suara. Ya, jangan mati. Wah, ini udah nggak bener nih. Tolong jemput dong. Kananda, Kak Rudi. Wah, ini udah. Dem, tolong jemput dong. Adek, Sumpah ini gangguannya udah banyak banget loh. kenapa sampai? Kak. Jangan gitu. Fasya, di belakang kamu ada sesuatu. Tolong jemput. Jemput. Ya. Tim, Kak Rudi, Kananda. Kenapa Fasya, Visi? Sumpah banyak banget suara dari atas loh. Banyak banget suara dari atas loh. Iya. Tadi waktu kalian berdua di sini itu energinya memang makin terasa dibandingkan kita beramai-ramai. Terus tadi ini loh, ini yang maksud aku tadi ada rambut dan muka nempel. Nggak kelihatan kayak gimana tapi kayak leher yang manjang nempel gitu loh di sini. Cuma ternyata emang ini sih Kananda, Kak Rudi di tempat ini ngebuat kita bener-bener ngerasain kalau makhluk yang ada di sini tuh
negatif. Gokil gangguannya gila banget sih di sini. Terus Kak Rudi sama Kananda sendiri itu ngalamin apa pada saat penelusuran di Curug tadi? Jadi emang tadi sempat ada kejadian yang dimana ada gangguan yang betul-betul fatal banget sih kalau dibilang. Fatal. Apa itu? Ini tadi saya didorong sama sosok makhluk halus yang ada di sekitar Curug. Tadi saya melihat sesuatu, saya coba konsentrasi apa ini. Kemudian saya minta bantuan Den supaya makhluk itu muncul. Kayaknya makhluk ini tuh yang suka jahilin orang-orang di sekitar sana. Waktu saya lagi berkonsentrasi, Den lagi berusaha berkonsentrasi, tiba-tiba ada sesuatu yang mendorong saya ke dalam air. Bayangkan airnya dingin banget, itu luar biasa. Saya mau berdiri, kemudian kaki saya ditarik. Kaki saya ditarik dan saya kesulitan naik tadi. Itu di sana makhluk yang penguasa di sana juga Bukan yang ngeganggu. penguasa, tapi lebih tepatnya anak buah si yang mengutus Untuk si ngeganggu ganggu itu. orang-orang. Iya. Soalnya di sini juga tadi si sosok nenek itu dia tuh ngasih unjuk kalau terkadang dia merubah wujudnya menjadi sosok cantik yang katanya sering dicari sama manusia dari Yang datang arah ke sini. air. Iya. Iya. Jadi aku kira emang itu ada hubungannya sama kalian. Makanya mereka juga ngasih unjuk ke kita gangguannya. Oke, Iya, kalau iya. gitu kita lanjutin ngobrol di depan aja ya. Aku bener-bener udah gak nyaman banget sih di villa ini yuk. Oke pemirsa, usai sudah penelusuran kita pada malam hari ini dan ternyata tentang banyaknya mitos yang beredar di tempat ini itu benar adanya ya. Apalagi soal putri-putri yang memang ditemui oleh Kananda dan Kak Rudi pada saat di Curug tadi ya. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.